Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam cinta hati Yesus yang berbelas kasih. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 3 November 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus datang kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ia mengumpamakan mereka seperti domba dan dirham yang hilang. Namun, akan ada sukacita dari penghuni surgawi bila satu orang pendosa itu kemudian bertobat. Ya, dalam proses pemilihan para murid, Yesus juga tidak mencari orang-orang suci dan benar. Justru orang-orang yang sederhana dan berdosa yang dipilihnya. Seperti Santo Paulus yang dipilih oleh Yesus. Kita ketahui bersama bahwa Santo Paulus awalnya ia seorang berdosa. Awalnya Paulus menjadi seorang yang berdosa. Ia terkenal sebagai orang yang mengejar-ngejar para pengikut Yesus. Namun, ketika Yesus memilihnya menjadi pengikutnya, Paulus menjadi sosok terhormat yang siap menjadi pelayan bagi sesama. Bahkan, kita dapat belajar dari Santo Paulus dengan ungkapannya, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sebagai suatu kerugian. Malahan,
segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan pertobatan Paulus menjadi berkat untuk gereja dan dunia. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Yesus dan gereja menantikan pertobatan kita masing-masing. Mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan menganugerahkan rahmat keberanian untuk kita, agar kita berani bertobat manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru. Kita disatukan kembali dengan persekutuan dan sukacita surgawi. Ya Tuhan yang Maha Rahim, Putramu Yesus telah menjadi figur pemersatu umat manusia dan mendidik serta mendampingi mereka yang mengalami kegelisahan karena dosa. Bebaskanlah kami agar kami semakin Engkau sucikan dan layakkan sebagai pengikut-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.